Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ri di pembelajaran daring, pelajaran PKN. Iya, beberapa waktu yang lalu, saat pembelajaran daring sebelumnya, Ibu memberikan kalian tugas membuat pertanyaan. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus-bagus, tapi sayangnya, ya, yang Ibu harapkan belum muncul, yaitu membuat pertanyaan yang kalian tidak paham. Bukan kalian membuat pertanyaan yang bisa kalian jawab sendiri. Nah, kali ini Ibu akan jelaskan materinya satu persatu, ya, supaya lebih paham lagi. Tapi nanti mohon disimak, ya. Kalian buat pertanyaan lagi, ya, mana yang kalian tidak tahu, tapi cukup diketik saja, tidak dibuat videonya. Bisa? Baik, simak video Ibu berikut, ya. Kita mulai dengan sila pertama dengan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dilambangkan dengan bintang. Kenapa bintang, Bu? Ya, kalau kalian pada malam hari melihat ke langit, ya, ada satu bintang yang cahayanya amat sangat terang. Ya, disebut bintang utara. Nah, bintang utara dimanfaatkan oleh para nelayan ketika malam hari sebagai penunjuk arah. Nah, dari sini kalian paham mengapa ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Karena jika hati kita tersesat, ya, kita gundah gulana, kita bertanya-tanya, banyak pikiran, kembali kepada Allah. Kenapa? Karena Allah akan menunjukkan cara, menunjukkan jalan supaya kita tidak tersesat. Nah, penerapan nilai-nilai untuk sila pertama itu yang pertama dijelaskan mempunyai rasa takut. Ya, dalam hal ini bukan berarti kita takut kepada siapa-siapa, tapi cukup takut kepada Allah. Karena Dia yang menciptakan kita, maka kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita kepadanya. Yang kedua, mengutamakan kejujuran di mana saja. Ya, jangan takut dimarahi kalau kita melakukan kesalahan. Ketika ditanya, kita harus jujur. Ya, resiko kita dimarahi wajar, tapi jangan sampai kalian tidak jujur. Contoh nih, ya, siapa yang tadi sholat subuh? Semuanya pada bilang saya, tapi ternyata tidak. Berarti di sini dia sedang menipu siapa? Orang yang bertanya atau dirinya sendiri? Karena yang tahu sedang berbohong, sedang menipu, sedang tidak melakukan kejujuran adalah dirinya sendiri, ya. Jadi dimanapun tetaplah pada kejujuran. Yang ketiga itu menerapkan prinsip bekerja adalah ibadah. Nah, kalau kita punya niat, ya, karena memang segala sesuatu itu harus dimulai dari niat. Innamal a'malu binniyat, ya, segala sesuatu dimulai dari niatnya. Maka ketika kita melakukan sesuatu, niatkan, ya Allah, semua kulakukan karena Engkau. Insya Allah nilainya jadi ibadah. Nah, yang keempat, mempunyai sikap toleransi. Ya, dalam beragama, ya, kita boleh berteman dengan siapa saja. Tapi ketika urusan agama, menjalankan ajaran ibadah agama, ya, maka kita harus konsekuen, kita harus fanatik dengan ajaran kita. Ya, saatnya azan, kita bisa bilang permisi ketika kita dalam forum, ya kan? Karena kita lebih mengutamakan ajaran ibadah. Maka agama-agama lain juga akan menghormati kita. Oh, dia takut pada Tuhan. Itu satu nilai. Jadi penghormatan sama mereka. Ya. Nah, yang keempat, yang kelima, memiliki sikap percaya diri atas karunia Allah. Iya. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau ibu mungkin kelebihan berat badan. Ya, tapi bukan itu maksud ibu, ya. Kelebihan di sini adalah karunia Allah yang luar biasa. Kita wajib bersyukur. Dan bagaimana dengan kekurangan atau kelemahan kita? Apakah kita jadi minder, rendah diri?
bahkan tidak mau bergaul, ini salah. Justru karena kekurangan kita, karena kelemahan kita harus semakin dekat kepada Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah bagaimana supaya kelemahanku, kekuranganku menjadi satu nilai lebih di mata orang lain. Bisa? Iya. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan mata rantai. Ya, mata rantai kalau kalian perhatikan, dia ada yang bentuknya hampir seperti elip atau persegi dan ada yang bentuknya bulat, benar-benar bulat. Ya, ini dilambangkan kalau yang persegi, ya hampir seperti elip itu dilambangkan sebagai laki-laki, dan yang bulat itu perempuan. Artinya antara yang perempuan dengan laki-laki, antara manusia yang satu dengan yang lainnya sama, tidak ada perbedaan. Ya, contoh penerapan nilai sila kedua itu yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Ya, siapapun kita nak punya kekurangan, punya kelemahan. Orang lain juga begitu, ya. Tapi jangan sampai rasa hormat dan rasa penghargaan kita kepada orang lain itu hilang karena kita tahu kelemahan dan kekurangannya. Ya. Nah, yang kedua adalah saling menolong. Ini sejalan dengan saling berbagi, ya. Jalan. Kalau saling menolong, ibu udah nggak usah bahas lagi, kalian udah paham tuh ya, karena kalian pun juga pasti sudah pernah melakukannya. Nah, bersikap adil. Yang ketiga, bersikap adil. Bersikap adil itu bagaimana ya? Iya. Ibu contohkan ketika orang tuamu memberikan uang jajan kepada saudara-saudaramu. Ya, kebetulan nih mungkin saudaramu ada yang SMA, SMP, dan kalian masih SD. Nah, ketika membagi uang jajan, apakah nominalnya harus sama? Yang SMA 10.000, yang SMP 10.000, yang SD juga harus 10.000? Tidak. Ini harus diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, mungkin secara nominal adil dibagi 10.000 10.000. Tapi kebutuhannya berbeda. Jadi berilah sesuai dengan kebutuhannya. Jangan mulai iri lagi ya. Kalau kakak atau abangmu dikasih uang lebih untuk jajan mereka sekolah, justru kalian harus bersyukur. Syukur dikasih uang jajan. Iya kan? Iya, dulu ibu ya tidak minta uang jajan. Kenapa? Karena ibu tahu dengan ibu makan sarapan kenyang di rumah, ya ibu nggak perlu jajan lagi karena sudah kenyang. Kemudian ada saling meminta maaf dan memaafkan. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Artinya memaafkan lebih mulia dari meminta maaf. Jadi sebelum orang lain minta maaf, kita maafkan dulu orang lain. Bisa. Jadi ketika dia datang minta maaf karena kita tahu dia salah, dia pernah membuat kita kecewa, dia pernah membuat kita sedih, ya, kita udah maafkan duluan. Jadi ketika dia datang, kita udah lapang dada, kita datang, oh welcome my brother, welcome my sister, ya kan? It's okay, no problem, nggak apa-apa. Iya, aku kemarin begini, minta maaf ya, udah nggak apa-apa, aku udah lupa kok, ya kan? Karena apa? Sudah memaafkan. Bisa anak ibu? Lanjutkan dengan sila ketiga. Bunyinya Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Di benak kalian pasti akan terlintas ya, bahwasanya pohon beringin itu besar. Di bawahnya kita bisa berteduh dari panas dan hujan. Nah, begitu juga dengan NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat luas, ya. Nah, berbentuk kepulauan sehingga ada banyak suku di Indonesia. Nah, dari sinilah kita bisa menerapkan nilai-nilai persatuan Indonesia. Yang pertama itu selalu menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ingat, ada Sumpah Pemuda, ya. Yang ketiga itu adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi dimanapun kalian berada, jika di dalam satu komunitas, ya, silahkan pakai bahasa persatuan, jangan bahasa daerah.
karena nanti akan terjadi konflik perselisihan. Beranggapan suku A menceritakan suku B, padahal tidak ada. Makanya tetap gunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, memiliki semangat kerjasama dan saling mendukung. Iya, ya. Tujuannya satu. Ya, ketika kerjasama tujuannya satu. Apa? Mencapai tujuan bersama. Contoh, kalian mengerjakan tugas piket. Tujuannya satu. Apa? Kelas bersih, kelas tertib, kelas aman, nyaman. Nah, jadi silahkan dibagi tugasnya masing-masing, ya kan? Saling bekerja sama, semangat. Tidak boleh udur-uduran. Artinya aku udah tadi, kau kan belum. Tidak boleh. Harus sama-sama. Tapi jangan juga karena yang satunya rajin, udahlah dia aja. Ya, nggak boleh. Harus sama-sama. Ya. Nah, jadi suku-suku di Indonesia ini menjadi satu kekayaan tersendiri untuk kita. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Bisa? Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Iya, banteng merupakan hewan yang suka berkumpul. Sama seperti halnya kita, ya. Bangsa Indonesia suka bergotong royong, suka berkumpul. Nah, contoh penerapannya yang pertama yaitu musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Benar, ya. Kalau kita menghadapi sesuatu, ya boleh dimusyawarahkan. Apalagi kita dalam satu keluarga, satu komunitas, ya, satu perkumpulan. Jika ada masalah, silahkan dimusyawarahkan. Artinya dibicarakan bersama-sama, ya kan, terbuka apa yang menjadi bahan permasalahannya, kita selesaikan, ya, kita bicarakan kira-kira solusinya apa, ya. Nah, berani berpendapat jika memang kita punya pendapat. Jangan sampai nanti musyawarahnya sudah selesai, sudah tercapai kata mufakat, keputusan bersama, kita baru berani ngomong. Seharusnya tadi begini nih ya. Tidak boleh. Tapi ketika dalam musyawarah itu silahkan sampaikan apa yang menjadi pendapat kalian. Begitu juga dalam satu keluarga. Kalian ingin liburan nih, orang tua kalian menanyakan mau kemana ini kak, mau kemana ini bang. Nah silakan, mau kemari. Nah, ya kan? Nanti dari situ kita akan dapat solusinya. Kalau kemari biayanya berapa? Kalau ke sini bagaimana? Ya kan? Nah, setelah dibicarakan bersama, nanti dapat kata mufakat. Apa itu mufakat? Keputusan bersama. Kemudian menerima kekalahan dengan ikhlas. Artinya, ketika pendapat kita tidak diterima, ya, jangan sampai langsung marah, kesal, ya kan? Seolah-olah pendapat kita ini saja yang benar. Kita memaksakan kehendak kita supaya pendapat kita itu diterima. Tidak boleh. Ya, kita harus lapang dada dan bersikap terbuka. Ya. Baik, yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Iya. Penerapan silainya ini ada peduli, artinya mau menawarkan bantuan. Ya. Nah, Ibu yakin dan percaya, ya kan? Setiap orang, setiap manusia itu punya tingkat kepedulian. Hanya saja ketika ia mengalami sesuatu, mengalami yang namanya gejolak, ya, dia akan membuat antipati, ya, membentengi diri sehingga seolah-olah terkesan dia tidak peduli. Padahal dia sangat peduli. Jauh di lubuk hatinya dia itu peduli. Hanya saja mungkin karena sesuatu dia jadi beranggapan, udahlah. Nah, jangan sampai hal ini hilang dari kalian, ya. Coba kalau orang tuamu sedang melakukan sesuatu, tawarkan bantuan.
Mama lagi ngapain? Ada yang bisa kakak bantu? Ayah lagi ngapain? Ada yang bisa abang bantu? Nah, seperti itu. Ya, kemudian adil. Nah, kalau adil sini hampir sama seperti yang sila kedua tadi. Ya, adil dalam menerapkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Adil menerapkan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Lihat, kalau dalam bidang pekerjaan, lihat kemampuannya, harus sesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian kalau dalam pemberian sesuatu, adil harus lihat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian memberikan penilaian yang tepat. Artinya, contoh nih, misalnya, Ibu sebagai guru, ya kan? Ibu akan membuat penilaian dari kalian. Ya. Ketika kalian membuat pertanyaan, Ibu akan buat penilaian di situ. Ibu akan nilai apa? Pertama sikapnya. Ya. Sopan santunnya. Sudah percaya dirinya dan bobot pertanyaannya. Nah, jadi kalau memang yang bertanyanya juga pakai buku, ya kan, terus terkesan asal-asalan, sikapnya juga seperti masa bodoh, nggak mau peduli, yang penting nanya nih buat video, gitu ya kan. Nah, ini juga jadi penilaian sama ibu. Jadi ibu akan membuat penilaian yang tepat sesuai dengan apa yang kalian cerminkan, apa yang kalian lakukan ketika kalian membuat pertanyaan melalui video yang kalian kirimkan, ya. Nah, demikian saja dulu pembahasan Ibu mengenai penerapan sila-sila dari Pancasila. Ya, kalau kalian ada yang tidak paham, nanti tanya di kolom komentar. Ya, bisa. Semoga sudah paham semuanya ya anak Ibu. Baik, demikian saja. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.